Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Iqbal Motor. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua ya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas yaitu ngerakit Revo injeksi atau Revo FI ya, dirubah menjadi karburator, dan sekalian kita ngerubah CDI-nya ya. Di sini saya pakai CDI Shogun. Nah, kenapa saya pakai CDI Shogun? Ada beberapa alasan ya tentunya untuk CDI Shogun sendiri. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan kondisi motornya terlebih dahulu. Oke teman-teman, motor ini ya aslinya injeksi, bisa lihat semua. Terus kemudian ini ECM-nya ya. Ini ECM-nya. Motor ini memang sudah dirubah menjadi karburator sebelumnya ini ya. Tetapi dia masih menggunakan ECM. Hidup kalau hidupnya teman-teman. Tetapi ada kendalanya di beberapa bidang ya. Yang pertama, kendalanya yaitu motor ini hidup tapi posisi gasnya harus gede. Saat ngengkol itu ya, gasnya harus tarik gas gede terus. Kemudian motor ini nggak mau langsam. Dia nggak mau langsam. Kalau gas kecil dia mati. Terus yang kedua, kalau pagi ataupun kalau dia mesinnya dingin, untuk ngehidupinnya itu sangat-sangat susah. Ngengkolnya ya harus beberapa kali ngengkol dulu baru bisa seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya. Ini kan sudah saya tanya juga tadi. Jadi udah berunding sama yang punya motor. Jadi untuk kabel bodinya ECM semua dicopot aja gitu ya. Karena ribet katanya. Karena ini kan posisi motor udah nggak ada bodinya, udah trondol lah istilahnya kan gitu. Jadi kalau dibikin secara simpel aja. Oke, langsung aja teman-teman. Nah, cara yang pertama ya, untuk karburator seperti biasa kalian bisa pasang lah, tinggal PNP kan sendiri aja gitu, seperti itu. Lanjut kita ke bagian untuk magnet dulu ya. Untuk pengapiannya si injeksi, dia itu ada beberapa pick up ya. Dia ada 1 2 3 4 5, kemudian ada 6 7 8 apa 9. Nah, kalau nggak salah dia ada 9 pick up. Wow, nangkanya gede banget. Dan matang. Nah, ada 9 pick up. Lalu kemudian di sini saya menggunakan CDI Shogun. Nah, CDI Shogun sendiri teman-teman ya. Jadi kalau kita mau pakai CDI-nya Revo Absolute, kita bisa ngitung dari jarak sini ya. Bisa lihat teman-teman ya, dari fire api ya, titik F ini dia maju sedikit, kemudian dihitung mundur ke belakang itu ada 38 derajat. Nah, jadi CDI Shogun 10 itu, 110 itu dia untuk pengapian ada jarak panjang pickup itu adalah 14 derajat ya, gitu. Nah, jadi cara nyarinya gimana? Simpel aja teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya. Ini ada titik top. Ini titik magnet, sepi magnet, kemudian ini top ya. Kemudian di sini ini sudah ini pulsar, titik pulsar, kemudian ini habisnya di sini topnya. Jadi dia ngambil aja dari sini, hitung ya. Di sini ada 1 pick up. Kemudian kalian buang, habiskan seluruhnya 9 pick up, 8 pick up, sisakan 1. Ngambil dari sini, kalian hitung 14 derajat ke sini. Tariknya dari belakang ke sini 14 derajat. Nah, kalau setelah itu baru bisa kalian pasang CDI-nya. Jadi teman-teman ya, ini udah beres kita bikin tadi. Kita lihat posisi top di sini. Ini topnya. Jadi 15 derajatnya di sini ya. Ya di sini. Di sini posisi top. Terus kemudian untuk pengapiannya Shogun itu
dia 15 derajat sebelum TMA ya. Jadi 15 derajatnya itu seperti ini. Cara ngukurnya kita pakai busur. Nah, ini saya ada busur biasa, busur anak sekolah. Nah, oke, bisa lihat ya. Ini posisi top. Topnya kita ya, ini garis top 90 ya. Kemudian ini pulser di atas nih, bisa kelihatan ya. Ini angka 50, dia pas di sini. Lurus. Ya, tuh. 50 ini kalau kamera agak susah ya teman-teman ngeliatnya, itu dia lurus. Kemudian 10-nya 50 ini ke 60 10 derajat. Dia naik di sini antara 60 sampai 70, di sini 15 derajat tuh. Nah, mudeng ya. Bisa lihat tuh. Oke. Nah, ini udah jadi. Nah, ini udah kita pasang. Sekarang kita lanjut untuk pemasangan ini teman-teman ya. Untuk pengapiannya dia hampir sama repo karburator ya. Jadi hijau ini massa, kemudian putih ini dia arus masuk ke kiprok ya, yang nantinya keluar ke CDI 12 volt. Nah, kemudian di sini bisa lihat untuk pulser dia ada dua teman-teman. Satu warna biru garis kuning, biru garis kuning. Kemudian satunya ini apa, ini putih ya. Nah, putih ini nanti jadinya dia ke massa teman-teman ya. Oke, simak aja cara pemasangannya ya. Nah, ini kiproknya udah seperti ini ya. Emang dari sananya. Nah, ini bisa ketemu gini. Kemudian yang hijau ini biasa kita ambil dulu ke massa. Nah, ini udah massa ya. Nah, oke ya. Setelah itu ini kiproknya. Kenapa kiproknya kok seperti ini, Mas? Nah, ini karena mati ininya kemarin, terus diganti. Gitu. Nah, untuk cara pemasangannya teman-teman, CDI Shogun 110 itu di sini. Ini ya, ingat dengan kabelnya pinnya. Ini massa. Kemudian atasnya ini masuk ke pulser ya. Kemudian ini ke coil, kemudian ini ke 12 volt. Massa, pulser, coil 12 volt. Oke, ini massa ya, tadi yang bawah. Nah, ini massa. Kemudian ini ya, kabel putih ini kalian sambung aja ke massa body. Nih, jadikan satu aja. Nah ya, jadikan satu massa. Kemudian ini pulser. Ini pulsernya yang biru ya. Oke, saya akan tunjukkan. Ini kita ke pulser. Bisa lihat ya. Nah, massa pulser. Kemudian ini 12 volt. 12 volt kita ambil dari kiprok yang kabel merah putih ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita tes apinya keluar atau enggak. Caranya nah, jadi gini teman-teman ya susunannya. Oke, saya ulangin sekali lagi. Kabel ini massa ya, lihat
bisa lihat ini massa, kemudian yang ini pulser biru dari pulser, kemudian 12 voltnya yang merah ini dari kiprok ya, kemudian ini yang coil. Oke ya teman-teman, ini udah beres untuk jalurnya. Sekarang kita cek apinya dulu. Tuh. Nah, kalau untuk apinya gede banget. Tuh. Baru engkol dikit aja udah cetak. Sekarang kita lari ke bagian kiprok. Ke bagian ininya coil. Nah, coil ini tetap kita pakai coil aslinya ya. Ini massa ini kita pindah dulu ke body. Biasa kabel yang warna hijau ya, atau soket warna hijau ini kita gantung dulu ke body. Nah, ini saya sambung ya dari sana karena kabelnya nggak nyampe. Lalu masuk ke yang warna hitam. Nah, ini kita cabut dulu. Untuk businya kita cek dari koilnya kira-kira keluar nggak apinya. Uy. Nah, keluar ya teman-teman. Apa dek? Kayak tadi. Nah, ini motornya hidup ya teman-teman. Sekarang bisa langsam motornya. Tadinya gas kecil nggak mau dia. Jadi saya akan jelaskan ya kenapa saya di sini pakai atau memilih CDI Shogun 110. Nah, jadi gini teman-teman. Kelebihan CDI Shogun 110 itu yang pertama, kalau katanya para mekanik itu dia no limit seperti itu. Jadi dia nggak ada limit. Terus yang kedua, harganya kalau CDI Shogun itu dia relatif lebih murah antara kelas harga yang sama dengan merek-merek yang lain. Itu sepengetahuan saya, tapi nggak tahu kalau menurut kawan-kawan di luar. Ini udah hidup. Sekarang kita coba geber dulu. Tarikan gasnya sampai RPM atas, teriak terus dia, nggak ada seperti itu. Itu ya. Oke, kita coba matikan dulu. Nah, jadi teman-teman, gitu ya cara untuk ngerakit dari CDI dari revo injeksi yang masih pakai ECM ya, atau pakai ECU yang seperti ini. Itu memang bisa dia diganti karburator, cuman untuk responsifnya tetap kurang. Terus yang kedua, motor nggak bisa langsam, rata-rata memang seperti itu. Saya sudah membuktikan, pernah juga bikin kita di motor Beat yang tanpa ganti ECU bisa hidup, tapi itu tadi motor itu selalu aja ada kendala, yang macet lah, yang beginilah, yang begitulah. Kenapa? Rewel.
ya, karena ininya nggak diganti gitu. Oke, sekarang kita akan rapikan kabel ini. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.